ada sumber hukum Islam yang bentuknya adalah kesepakatan ulama atau kesepakatan manusia. Manusia seperti apa? Ulama seperti apa? Yang kesepakatan mereka bisa dijadikan sumber hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin ada dari kita yang pernah mendengar ada seorang ustadz yang berkata, dasar dalam masalah ini adalah kesepakatan ulama, ijma ulama, atau kata-kata seorang ustadz ya, para ulama telah bersepakat atau para ulama telah berijma. Kata-kata ini seakan-akan kalau kita pahami, seakan-akan ustadz tersebut mengatakan bahwa ada sumber hukum Islam, ada dalil di dalam Islam yang bentuknya adalah kesepakatan ulama atau kesepakatan manusia. Dan itu disebut sebagai ijma, begitu ya. Lalu benar nggak sih ada sumber hukum Islam yang berbentuk kesepakatan ulama atau ijma itu? Lalu apa ijma itu? Manusia seperti apa? Ulama seperti apa? Yang kesepakatan mereka bisa dijadikan sumber hukum Islam. Memang benar bahwa ada kesepakatan manusia yang dapat menjadi dasar atau dalil bagi hukum Islam. Kesepakatan ini biasa disebut dengan al-ijma'. Dan ijma' adalah sumber hukum yang ketiga di dalam Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-ijma' secara bahasa berarti al-ittifaq atau kesepakatan. Menurut pengertian istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum Islam, yang disebut dengan al-ijma' adalah ittifaqu ulama'il asri fi hukmil hadithah, yaitu kesepakatan para ulama yang hidup dalam satu masa yang sama atas hukum suatu peristiwa baru. Dalam konteks ini ada kata-kata para ulama yang hidup dalam satu masa yang sama. Yang dimaksud adalah ulama-ulama ahli hukum Islam, ahli fikih, tidak kelompok ulama yang lainnya. Khususnya para ulama ahli fikih yang telah mencapai derajat mujtahid, yaitu suatu level keulamaan tertinggi dalam bidang hukum Islam. Catatan yang kedua adalah fi hukmil hadithah. Masalah ini terkait dengan hukum agama, ketentuan agama, hukum syariat yang terkait dengan suatu persoalan baru yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Contoh ijma' adalah tentang status tertawa, aktivitas tertawa, perbuatan tertawa yang dilakukan di dalam saat kita beribadah sholat, ya, di mana para ulama ini sepakat bahwa perbuatan tersebut dapat membatalkan ibadah sholat kita. Sekalipun aktivitas tertawa sebagai sesuatu yang dinilai dapat membatalkan ibadah sholat, tidak ada keterangannya, tidak ada ketentuannya secara tegas, jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tetapi setelah para ulama yang hidup dalam satu masa tertentu ya melakukan ijtihad, yaitu proses penggalian, pencarian ketentuan hukum syara melalui sejumlah analisa, kemudian mereka menyimpulkan dengan satu kesimpulan yang antara satu ulama dengan ulama yang lainnya ternyata kesimpulannya sama, yaitu bahwa tertawa dapat membatalkan ibadah sholat. Kesepakatan ini misalnya diriwayatkan
dari Imam Ibnul Munzir di dalam kitab Al-Ijma', di mana beliau mengatakan wa ajma'u ala anna dhahka yufsidu as-shalah, bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwa tertawa dapat menyebabkan ibadah sholat yang dilakukan menjadi fasad atau batal. Inilah contoh dari al-ijma', kesepakatan para ulama dalam masalah ini tentang kebatalan sholat karena tertawa. Ini digolongkan dalam kategori ijma' atau kesepakatan para ahli hukum Islam. Ada beberapa macam ijma' yang dikenal di dalam usul fikih. Syekh Hasan Hito dalam kitabnya Al-Khulasah fi Usulil Fikhi menyatakan bahwa ada 3 macam ijma'. Yang pertama adalah ijma' qauli, ijma' yang didasarkan kepada pernyataan langsung dari para ulama ahli fikih. Misalnya mereka ketika setelah berijtihad kemudian mereka mengeluarkan pendapatnya. Seperti dalam kasus kita tadi, misalnya tertawa dapat membatalkan sholat, keluar dari seorang mujtahid A. Kemudian keluar pula pernyataan itu dari mujtahid B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, yang mana mereka hidup di satu masa. Kesepakatan yang didasarkan pada pernyataan langsung dari para ulama ahli ijtihad ini disebut sebagai ijma' qauli. Kedua adalah ijma' fi'li, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid yang bisa kita ketahui melalui apa yang sudah mereka amalkan. Misalnya para ulama ahli fikih dalam satu masa yang sama-sama melakukan sebuah perbuatan. Hal ini menunjukkan perbuatan mereka, apa yang mereka amalkan itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya boleh. Boleh dalam hari ini adalah boleh dilakukan atau disebut mubah. Yang ketiga adalah ijma' sukuti. Dalam arti kita bisa mengetahui adanya kesepakatan para ulama karena mereka tidak menyampaikan sesuatu, padahal mereka tahu. Misalnya, dalam satu masa terjadi sebuah peristiwa. Lalu ada satu orang mujtahid yang melakukan ijtihad, menggali hukumnya apa, mencari hukumnya apa, lalu dia mengeluarkan pendapatnya bahwa hukum suatu permasalahan yang terjadi pada masanya adalah A. Pendapat ini diketahui oleh mujtahid-mujtahid yang lainnya yang hidup pada zaman itu. Mereka tidak mengingkarinya. Mereka hanya diam. Mereka sukut. Diamnya para ulama ini di tengah-tengah pengetahuan mereka, kesadaran mereka, dapat menjadi indikator bahwasanya mereka menyetujui pendapat tersebut. Tidak mengingkarinya mereka, para ulama mujtahid yang hidup di dalam satu masa tersebut, atas pendapat satu orang mujtahid yang berpendapat, ini disebut sebagai ijma' sukuti. Dasar tekstual yang menjadi dalil, alasan mengapa kesepakatan manusia yang termasuk golongan ulama mujtahid tadi dapat menjadi dalil, menjadi dasar sumber hukum Islam adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masiro. Barang siapa melawan, menentang, menyelisihi utusan Allah setelah Allah memberikan petunjuk kepada dia dan dia mengambil selain jalan yang dipilih oleh kaum beriman, maka kami akan menyesatkan dia dan memasukkan dia ke neraka
jahanam. Dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahanam. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang mengambil pilihan selain apa yang dipilih oleh kaum beriman akan diancam dengan kesesatan, dinilai telah sesat, dan akan diberi hukuman, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini adalah ancaman bagi orang yang menyelisihi perintah Rasulullah dan pilihan yang sudah disepakati oleh kaum beriman. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin, jalan yang dipilih oleh kaum beriman ini direpresentasikan dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan khususnya adalah kesepakatan para ulama yang telah mencapai derajat mujtahid. Berdasarkan ayat ini, kita umat Islam menjadikan kesepakatan para ulama besar, ya, para mujtahid sebagai dasar dari hukum Islam. Inilah dasar dan logika asal-usul mengapa ijma atau kesepakatan kelompok orang tertentu dapat menjadi sumber hukum di dalam Islam. Ini adalah dasar mengapa kesepakatan para ulama dapat menjadi sumber hukum fikih. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menambah manfaat, menambah wawasan kita, dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.